Oke, sudah sepertinya Bu Rizka merekam. Oke, baik sudah ya. Nanti kita langsung saja dari praktek saya dengan Bu Yona, saya sebagai coach dan Bu Yona sebagai coachee. Selanjutnya nanti Bu Yona dengan Pak Taufik dan terakhir saya dengan Pak Taufik ya, Bu ya. Boleh Pak? Boleh Bu Rizka. Oke, boleh. Sepakat Bu Rizka. Siap. Baik, boleh di-mute dulu Maaf ya, Pak. kamera saya kurang bagus. Ya, Pak. Kita mulai ya Bu ya. Pak Taufik, Baik Bu Rizka. mute dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yona. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Bu Yona? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rizka. Alhamdulillah, kabar baik Bu Rizka. Bu Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga senang hari ini bisa ngobrol bareng sama Bu Yona ya. Senang sekali saya mendengarnya. Mari kita mulai dengan menentukan tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu Yona ya. Apa yang ingin Bu Yona ceritakan nih hari ini nih? Dan apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita kali ini? Oke, baik Bu Rizka. Terima kasih yang pertama, saya senang berjumpa dengan Bu Rizka dalam kesempatan ini. Sebenarnya gini Bu Rizka, saya ingin mencari cara meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya. Kemudian mereka tampaknya kurang bersemangat Bu Rizka. Seringkali mereka tidak fokus selama belajar dengan saya. Oke, baik. Itu tujuan yang bagus ya Bu Yona ya. Jadi kita mau ngomongin nih, bagaimana cara untuk memotivasi belajar siswa di kelas Bu Yona ya. Iya, betul. Bu. Bisa Bu Yona ceritakan lebih detail Bu tentang situasi di kelas dan apa saja yang sudah Bu Yona coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu Rizka. Jadi sebenarnya gini, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sepertinya bosan ya Bu Rizka ya, kemudian tidak tertarik dengan materi pelajaran. Nah, kemudian saya sudah mencoba untuk memvariasikan dalam metode pengajaran, seperti menggunakan multimedia, diskusi kelompok. Nah, tetapi hasilnya belum maksimal Bu Rizka. Oh, begitu. Saya mengerti. Jadi masalah utamanya adalah kurangnya motivasi dan ketertarikan siswa ya, Bu ya, terhadap pelajaran. Meskipun Bu Yona sudah mencoba berbagai motivasi ya. Oke, kalau begitu ngomongin tentang meningkatkan motivasi nih, menurut Bu Yona, murid yang motivasinya meningkat itu murid yang seperti apa ya, Bu? Oke. Kalau menurut saya ya Bu Rizka ya, murid yang yang termotivasi itu seperti dia terfokus dalam belajar, kemudian aktif, kemudian senang belajar, kemudian tidak mengantuk di kelas. Seperti itu Bu Rizka. Oke, jadi idealnya Ibu menginginkan murid Ibu di kelas itu terlihat fokus, semangat, dan terlihat senang-senang ya dalam kelas ya. Iya. Sekarang jika idealnya itu di level 10, Bu. Sekarang murid Ibu itu di level motivasinya ada di tingkatan berapa ya, Bu ya? Kalau menurut saya baru sampai level 6, Bu Rizka. Oh, begitu ya. Apakah ada pola tertentu, Bu, yang Bu Yona perhatikan terkait perilaku siswa? Ya Bu Rizka, sebagian siswa nampaknya tertarik dengan aktivitas yang interaktif, kemudian menyenangkan, kemudian mereka lebih cenderung fokus ketika ada permainan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan secara langsung, Bu Rizka. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap rencana tindakan, Bu. Berdasarkan observasi Bu Yona, apa nih yang menurut Bu Yona itu bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Mungkin gini ya Bu Rizka ya, saya mencoba mengintegrasikan lebih banyak lagi elemen permainan ke dalam pelajaran. Nah, kemudian mungkin dengan kuis interaktif atau mungkin proyek kelompok atau juga mungkin termasuk juga di sini mungkin membuat lirik-lirik yang berkaitan dengan mata pelajaran saya, kemudian kita jadikan seperti musik seperti itu. Tapi dia liriknya dengan mata pelajaran saya, Bu Rizka. Mungkin. Wah, ya itu ide yang bagus Bu Yona ya. Bagaimana jika kita membuat rencananya itu lebih terstruktur Bu Yona?
Misalnya Bu Yona bisa merencanakan beberapa aktivitas interaktif itu untuk setiap minggunya dan melihat bagaimana respon siswa tersebut terhadap masing-masing aktivitas yang Ibu berikan di setiap minggu ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya bisa merencanakan Bu Rizka, satu aktivitas interaktif per minggu, kemudian mencatat bagaimana siswa merespon. Nah, kemudian saya juga mungkin meminta umpan balik dari mereka tentang aktivitas mana yang paling mereka sukai. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama saya akan merencanakan aktivitas interaktif setiap minggunya, kemudian saya akan mencatat respon siswa tersebut, kemudian langkah yang ketiga mungkin saya meminta umpan balik dari siswa tentang aktivitas tersebut. Sempurna, itu rencana yang bagus Ibu. Langkah-langkahnya sudah spesifik dan keren sekali. Sekarang kita ke tanggung jawab Bu. Kapan Bu Yona akan mulai menjalankan rencana ini? Dan bagaimana Bu Yona akan mengukur keberhasilannya? Baik Bu Rizka, saya pengen sekali cepat untuk melakukannya Bu Rizka. Saya mulai dari minggu depan. Saya akan mengukur keberhasilannya dengan melihat apakah ada peningkatan partisipasi minat siswa dan selama pelajaran. Nah, serta melihat umpan balik dari mereka, apa sih yang diberikan dari umpan balik tersebut, seperti itu Bu Rizka. Baik, itu rencana yang sangat solid, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Sekarang Bu Yona sudah punya langkah yang konkret dan jadwal yang jelas. Apakah ada hal lain yang Bu Yona butuhkan atau ingin diskusikan lebih lanjut dalam percakapan kita kali ini? Saya rasa cukup jelas ya mungkin Bu Rizka ya, dari langkah-langkah tersebut saya merasa tercerahkan, Bu Rizka. Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi kita sudah di ujung sesi nih Bu Yona. Apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari diskusi kita kali ini? Sebenarnya gini Bu Rizka, jujur aja saya senang karena pada awalnya saya bingung tadi Bu Rizka. Ya. Jadi ketika saya ngomong dengan Bu Rizka, itu secara tidak langsung membuka pikiran saya. Kemudian saya menjadi lebih tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid saya. Terima kasih banyak atas bantuan Bu Rizka. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali mendengar Ibu yang sudah mendapatkan pencerahan di dalam diskusi kita kali ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Yona, saya juga senang bisa membantu dan saya harap Ibu jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bu Yona membutuhkan bantuan lebih lanjut dan saya juga berharap Ibu sukses dengan rencana-rencana yang sudah Ibu dapatkan tadi. Saya juga tidak sabar nih Bu mendengarkan cerita Ibu selanjutnya tentang kemajuan motivasi siswa di ke dalam kelas Ibu ya. Baik Bu Rizka, terima kasih banyak Bu Rizka atas waktunya. Saya sangat senang sekali. Rasanya saya lebih bersemangat lagi Bu Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Yona. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Yona ya. Baik Bu Rizka. Sampai jumpa lagi ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizka, ada waktu untuk saya. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya Bu? Iya ini Pak, begini Pak, sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid saya ini agak kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu Pak, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas tuh setiap kali saya masuk kelas itu paling enggak hanya sampai 50% saja Pak. Jadi menurut Bu Rizka, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari siang ini? Iya Pak, saya sebenarnya mengharapkan solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi tentang bagaimana antusiasme murid-murid saya ini bisa meningkat Pak Taufik. Menurut Bu Rizka, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu?
Iya, itu Pak, saya merasa kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama nih, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Sayanya juga di situ terlalu dominan berbicara, terlalu banyak bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan nih bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Pak, murid-murid kayaknya bisa menginginkan pembelajaran yang lebih aktif, Pak, dan tidak monoton serta tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Mantap sekali. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid sih Pak, supaya murid juga di sana terlihat aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik Pak. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke, kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Pak, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu sebenarnya terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi adanya banyak soal, tapi sumber belajarnya kurang sepertinya, Pak. Hanya buku teks saja. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa pada saat di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir banyak sih Pak sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang tren sekarang ini ya Pak ya, seperti TikTok atau Reel IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi lah Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, Pak. Gimana, Pak? Wah, hebat sekali itu, hebat sekali. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya juga terasa senang belajar dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya sesuai pada murid-murid. Jadi murid bisa memilih apakah mau menggunakan video atau belajar dari sumber lainnya sesuai dengan minat mereka, Pak. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Tetap semangat. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk kita hari ini sharing ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Ya Bu, amin. Amin.
Kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi untuk membicarakan banyak cerita-cerita dari saya ya Pak. Semoga Bapak punya waktu ya. Iya Bu, Kalau terima kasih begitu, kembali. Insya ya, Allah ada waktu buat Ibu. ya terima kasih Bapak. Kalau begitu, Sama. saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Bu Rizka. Baik, Bu Zona boleh bergabung lagi. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke ya tepuk tangan dulu untuk kita semua Pak Topik, terima kasih, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Akhirnya, Taufik. akhirnya bisa ya Bu ya kita menyelesaikan prukol. Kita berarti sudah masuk ke refleksi ya Bu ya, refleksi kan? Ya, refleksinya satu-satu. Boleh kita sharing, kita waktu dulu untuk mengisi ya Bu ya. Tadi kan belum sempat kita ngisi ya. Tadi saya di sela Bu Yona sama Pak Taufik, saya ada sih catatan sedikit tapi belum selesai. Kita selesaikan dulu bagaimana Bu? Refleksi kita masing-masing. Nanti kita share masing-masing ya Bu ya. Baik, saya sudah siap. Saya mau sampaikan, izin share ya. Iya Bu. Kecil ya? Masih Pak. loading kayaknya. Masih loading kayaknya di tempat saya. Boy, kecil banget. Oh, kecil banget. Oke. Nggak nampak saya Bu. Kenapa juga? Enggak Bu, enggak. Sampai melotot mata saya. Bu Yona kenapa? Nampak. Nampak kan? Nampak. Oh ini nih. Saya ganti laptop jadi. Pak Taufik masih kenapa? Udah, aman. Udah aman ya, saya bacakan ya. Bismillah. Ini refleksi diri praktek coaching. Ya. Maaf. Praktik coaching hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya rasa tadi saya melangsungkan percakapan dengan Bu Zona sudah baik, berlangsung jelas, terstruktur, dan mengikuti alur cerita. Kemudian saya juga sudah menunjukkan empati serta dukungan kepada Bu Yona selaku coachee, menciptakan lingkungan yang aman juga untuk berbagi masalah. Kemudian diskusi, tujuan dari diskusi tadi itu sudah ditetapkan dengan jelas di awal, sehingga percakapan tadi berjalan dengan fokus. Saya sebagai coach dan Bu Yona sebagai coachee juga di sini bekerja sama dalam merumuskan solusi dan langkah-langkah konkret untuk membantu murid. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Saya harus lebih banyak meningkatkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu meningkatkan potensi coachee dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menetapkan mekanisme tindak lanjut yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun benar-benar diimplementasikan dan dievaluasi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Nah, sama setiap kita menginginkan fokus, biasanya saya melakukan teknik stop atau meditasi singkat, kemudian memastikan atau mendengarkan dengan penuh tanpa interupsi, kemudian memberikan umpan balik setelah itu kepada coachee yang relevan. Kemudian meningkatkan diri sendiri untuk tetap hadir dan fokus pada percakapan sehingga terhindar dari gangguan-gangguan eksternal. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya tentu akan membaca banyak referensi
atau mengikuti pelatihan untuk memperdalam keterampilan coaching saya dan memahami lebih baik teknik-teknik pendalaman masalah. Kemudian saya memanfaatkan alat bantu seperti catatan dan panduan coaching untuk memastikan setiap langkah percakapan tercakup dengan baik. Melakukan evaluasi diri juga secara rutin setelah setiap sesi coaching untuk mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan dan menetapkan jadwal tindak lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi itu saat Bu Yona ya. Bu Yona mengatakan yang saya dapatkan dari diskusi ini awalnya saya kebingungan apa yang harus saya lakukan kepada siswa, tetapi di akhir saya menjadi lebih tahu bagaimana, lebih tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid saya. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu Rizka. Jadi kesimpulannya percakapan yang terstruktur dengan mengikuti alur Tirta membantu saya memahami langkah-langkah yang perlu diambil. Saya merasa tujuan kami jelas dan rencana tindakan yang disusun sangat konkret. Saya merasa lega dapat bercerita tentang masalah yang saya hadapi dengan Bu Rizka. Begitu dari saya, Bapak Ibu, refleksi hari ini. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Atau dari Bu Yona tadi? Cukup? Baik Bu Rizka, saya rasa cukup. sangat cukup sekali Bu Rizka. Itu Ya, memang yang sudah baik. kita lakukan. Kalau seperti itu bisa dilanjut Bu Yona yang share ya. Oh belum? Belum. Saya sedikit lagi. Yang di akhir ini. Atau Pak Taufik udah siap? Pak Taufik boleh share? Oke ya. Belum, masih sedikit lagi. Baik, ditunggu ya. Ya, sabar menanti. Apa? Oke, saya screen ya. Oke, Pak. Nampak? Nampak? Jelas. Tapi kok di layar saya nggak jelas ya? Oke, saya baca ya, Bu. Oke, percakapannya dimulai dengan jelas tentang tujuan dan harapan sudah saya utarakan sesuai prosedur Tirta Fokus. Kemudian fokus juga terjaga dengan baik, berfokus pada pemecahan masalah atau pencarian solusi yang memuaskan antara kedua belah pihak, saya dengan Bu Yona. Kemudian melakukan evaluasi terhadap percakapan untuk memperbaiki komunikasi di masa depan. Maaf Pak. Ini saat Bapak percakapannya dengan saya. Saya kan coach Bapak. Ya. Ulang nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Ini hasil percakapannya dimulai dengan jelas, sesuai dengan tujuan dan harapan, sesuai dengan prosedur Tirta. Fokus terjaga dengan baik, kemudian berfokus pada pemecahan masalah, serta pencarian solusi yang sangat memuaskan untuk kedua belah pihak. Kemudian melakukan evaluasi terhadap percakapan untuk memperbaiki komunikasi di masa depan, serta tidak lupa memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Kemudian menjadwalkan evaluasi secara teratur setelah percakapan untuk mengevaluasi kinerja atau program yang sudah dibuat dan mencatat hal-hal yang berhasil serta area yang perlu ditingkatkan. Kemudian memberikan umpan balik secara konstruktif juga sangat penting untuk pengembangan diri dan perbaikan proses. Kemudian tidak lupa apabila merasa ada gangguan, mulailah dengan latihan meditasi atau mindfulness secara teratur.
Ini membantu untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan yang muncul sehingga dapat mengarahkan perhatian perhatian efektif pada saat ini. Kemudian perasaannya adalah saya sangat merasa senang dan antusias dalam proses coaching bersama Ibu Rizka. Banyak hal yang terjadi yang belum saya terpikir. Namun pada saat coaching berlangsung, saya mendapatkan ide-ide baik dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Saya merasa didengarkan dengan baik. Coach memotivasi saya dalam hal yang akan dilakukan. Coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang dijalani. Oke, terima kasih Bu Rizka. Oke, Pak Taufik. Dokter ya. Udah, ya Pak Taufik, terima kasih. Sekarang saya bantu Bu Yona untuk share ya. Siap. Ya, Bu Yona ya. Bu Yona terkendala sinyalnya. Bisikan sedikit Bu Rizka. Oke, sip. Iya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Di sini ini adalah refleksi diri coaching ya. Di sini coachnya itu adalah saya sendiri tadi. Kemudian sebagai coach itu adalah Pak Taufik. Nah, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Nah, yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coach itu ya. Dengan coach itu berjalan cukup lancar, terstruktur dan mengikuti alur cerita. Kemudian keterampilan komunikasi dua arah sudah berkembang dan kemudian menyenangkan. Kemudian kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan. Kemudian tidak ada penghakiman atau menjustifikasi ya. Kita berhasil menahan diri ya, suasana tidak menceritakan apa pengalaman, kemudian tidak memberikan solusi, kemudian suasana juga lebih cair sehingga tidak menimbulkan ketegangan tadi ya Pak Taufik. Nah, kemudian yang kedua yang harus saya perbaiki adalah intonasi ya, pemilihan kata atau diksi di sini. Pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam lagi atau lebih tajam lagi, kemudian membuat tindak lanjut yang lebih terstruktur supaya bisa dilakukan dan dipahami oleh coach. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu dilakukan dalam kondisi presensi atau kehadiran sebelum coaching itu adalah fokus menenangkan diri saya sendiri. Apa yang akan saya lakukan seperti itu. Kemudian saya juga melakukan teknik stop. Kemudian pada saat melakukan coaching saya lebih fokus lagi, tidak memikirkan hal-hal lain selain dari topik yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi, mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi, kemudian juga berusaha mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan untuk perbaikan saya ke depannya. Kemudian umpan balik dari coach tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah saya merasa senang dan gembira dapat melakukan diskusi ini, kata Pak Taufik. Kemudian saya menjadi lebih paham lagi, kemudian saya lebih termotivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan diri. Kemudian Pak Taufik menyampaikan terakhir tadi, ayo kita lebih semangat lagi seperti itu. Mudah-mudahan kita lebih sukses. Nah, itu yang disampaikan. Nah, jadi itu saja mungkin Bu Rizka. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Refleksi juga sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu. Ya, waktunya sudah habis. Kita kembali ke ruang utama kita. Iya, terima kasih Bu. Pas sekali waktunya. Pas sekali. Alhamdulillah. Baiklah. Saya stop record ya.